Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rezin Mafridah, NEM 252101010095. Di sini saya mendapatkan tugas Pancasila untuk membuat video dengan durasi 15 menit yang bertema tentang sistematika Pancasila. Nah, di sini sebelum kita lanjut mengenai sistematika Pancasila, rumusan masalah yang akan saya bahas yaitu ada 3 poin. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kesatuan sistematika Pancasila. Yang kedua yaitu bagaimana hubungan antar sila dalam Pancasila menunjukkan kesatuan yang utuh. Yang ketiga, bagaimana penerapan prinsip kesatuan sistematika Pancasila di dalam praktik kehidupan sehari-hari. Oke, next. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kesatuan sistematika Pancasila. Kesatuan sistematika di sini, sistematika Pancasila di sini ada 3 kata yaitu kesatuan, sistematika, dan Pancasila. Sebelum kita lanjut mengenai hal ini, alangkah baiknya kita mengetahui satu persatu apa arti dari kata tersebut. Yaitu yang pertama tentang kesatuan. Di sini kesatuan berarti bahwa kelima sila tidak dipahami sebagai butir-butir yang terdiri sendiri-sendiri, tetapi sebagai satu keseluruhan yang koheren. Maknanya, satu sila saling mengisi dan menjiwai makna sila lain, sehingga hanya dapat dimengerti secara penuh, bisa dilihat sebagai satu kesatuan. Maksudnya gimana? Nah, kesatuan ini adalah satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Simpelnya saling melengkapi, di mana antara sila ke-1 dan sila sesudahnya atau sila sebelumnya itu berkaitan, saling mengisi dan saling menjiwai. Itulah kesatuan. Secara simpelnya gitu, kesatuan itu saling melengkapi yang tidak bisa dipisahkan antara sila 1, kedua, ketiga, dan selanjutnya, begitu. Yang kedua yaitu tentang sistematika Pancasila. Nah, biasanya sistematika ini merujuk pada struktur atau nilai-nilai Pancasila, bagaimana sila disusun, urutannya itu bagaimana, dari sila pertama sampai sila terakhir, itu secara berurutan. Itulah sistematika Pancasila. Biasanya sistematika Pancasila, sistematika sendiri ini berkaitan satu kerangka sistematik. Dengan kata lain, sistematika bukan sekedar urutan kata, akan tetapi model yang teoris yang memetakan fungsi, sumber, dan tujuan setiap sila dalam rangka mencapai keseluruhan tujuan bangsa. Nah, di sini model sistematika sendiri itu ada 2. Yang pertama yaitu model hierarkistik piramidal, dan yang kedua model organik atau jaringan. Nah, bakal saya jelaskan ketika presentasi selanjutnya. Yang ketiga yaitu Pancasila. Apa sih Pancasila? Pancasila itu adalah dasar negara atau pandangan hidup bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Berisi 5 butir nilai fundamental: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, yang menjadi landasan pokok hukum, moral, dan budaya negara. Secara historis, Pancasila ini muncul dari proses perumusan BPUPKI atau PPKI tahun 1945 dan selanjutnya dipertegas dalam konstitusi dan ketetapan MPR secara fungsional. Oke, next. Selanjutnya di sini saya akan merangkum dari ketiga kata tersebut yang sudah saya jelaskan satu persatu, yaitu kesatuan sistematika Pancasila. Dari 3 kata tersebut adalah kesatuan sistematika Pancasila adalah pandangan bahwa kelima sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, menyeluruh, dan saling berkaitan secara hierarkis serta organis. Nah, setiap sila ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling menjelaskan dan melengkapi antara satu dengan yang lainnya.
Selanjutnya next, adapun menurut Notanagoro, kesatuan sistematika Pancasila bersifat organis dan yang artinya organis di sini adalah sila-silanya itu tersusun secara bertingkat dan saling mendukung dalam satu struktur nilai yang harmonis. Itu sistematika Pancasila. Nah, selanjutnya next, sistematika Pancasila ini menegaskan bahwa kelima sila bukanlah kumpulan poin terpisah tanpa hubungan, melainkan bagian dari sebuah sistem nilai yang utuh dan saling terkait. Lebih lanjut, sistematika tersebut bersifat faktoris yang udah saya jelaskan tadi. Artinya terdapat struktur nilai di mana sila-sila Pancasila memiliki urutan logis yang turun dan saling mengkhususkan dari yang mendahuluinya. Oke, next, selanjutnya kajian filosofis menunjukkan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai memiliki 3 dimensi utama, yakni ontologis, epistemologis, dan aksiologis, yang semuanya saling terkait dalam kerangka sistematik. Sebagai contoh, sebuah penelitian yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki dimensi ontologis, hakikat keberadaannya, epistemologis, sumber dan cara memperoleh pengetahuannya, dan aksiologis, nilai dan tujuan hidup. Itu mengenai filosofis yang ada dalam sistematika Pancasila. Oke, next. Dari uraian tersebut dapat diperkuat bahwa kesatuan sistematika Pancasila bukan hanya soal 5 sila yang disusun secara berurutan, tetapi tentang bagaimana 5 sila tersebut menyatu dalam satu sistem nilai nasional yang bersifat integral, hierarkis dan praktis. Sistem ini mengandung nilai dasar, norma turunan, dan aplikasi nyata yang terstruktur secara ontologis. Selanjutnya, dengan memahami Pancasila sebagai suatu sistem yang utuh, bukan sekedar koleksi norma, akan tetapi kita dapat lebih efektif menginternalisasikan nilai-nilainya dalam pendidikan, kebijakan negara, dan kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks implementasi kehidupan berbangsa dan bernegara, kesatuan sistematika tersebut juga terlihat pada bagaimana Pancasila digunakan sebagai pondasi bagi pendidikan berkarakter, kebijakan publik, dan pembentukan hukum nasional. Selanjutnya, nah, adapun dari perspektif politik dan hukum, Pancasila berfungsi sebagai kerangka sistematik yang membentuk sistem politik berkeadilan dan paradigma politik hukum di Indonesia. Sebagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem politik nasional memerlukan 3 komponen utama. Nah, yang pertama yaitu demokrasi transparansi, dan yang kedua akuntabilitas, yang ketiga yang kemudian terjemah dalam regulasi sebagai undang-undang pemilu maupun administrasi pemerintahan. Oke, next. Selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana sih hubungan antara sila yang terkandung dalam Pancasila menunjukkan kesatuan yang utuh. Itu bagaimana? Nah, di sini dijelaskan dalam kajian yang menggunakan pendekatan sistem filsafat, ditegaskan bahwa kelima sila Pancasila tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan membentuk suatu sistem integral di mana satu sila tidak dapat dilepas dari yang lainnya tanpa mengganggu makna keseluruhan. Nah, tadi sebelum saya membahas ini udah saya jelaskan di
rumusan masalah yang pertama itu tentang kesatuan sistematika Pancasila. Nah, antara kesatuan sistematika Pancasila dan hubungan antar sila dalam Pancasila itu yang menunjukkan kesatuan itu saling berkaitan. Nah, dari itu kita bisa memahami bahwa dalam kajian itu antara sila dan sila satunya itu tidak bisa dipisahkan, saling berkaitan, sehingga mereka itu membentuk suatu sistem di mana sistem itu bersifat integral yang tidak dapat dilepaskan dari yang lainnya tanpa mengganggu makna keseluruhannya. Nah, selanjutnya di sini ada perspektif penerapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antar sila dalam Pancasila juga menjadi faktor penting untuk merespon keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Satu kajian menyebutkan bahwa pemahaman menjadi pondasi kerukunan nasional. Nah, sudah saya perjelas kembali antara rumusan masalah yang pertama dan kedua itu saling berkaitan, sehingga apa yang saya jelaskan di dalam makalah ini saling berkaitan, entah itu satu kalimat yang sama atau bagaimana. Soalnya di sini kan rumusan masalahnya hampir sama, keterkaitan antara satu dan lainnya begitu. Jadi gampang dipahami antara kesatuan sama hubungan ini, gampang dipahami begitu. Selanjutnya next. Nah, pada hakikatnya kelima sila Pancasila merupakan satu sistem nilai yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan tanpa kehilangan makna keseluruhan. Sebagaimana dikemukakan bahwa sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan, setiap sila merupakan unsur atau bagian yang mutlak dari Pancasila. Ini berarti Pancasila merupakan suatu kesatuan yang menjemuk tunggal. Hubungan ini merujuk bahwa ketika satu sila dikaji atau diimplementasikan secara terpisah tanpa menyertakan sila lainnya, maka sistem nilai Pancasila menjadi parsial dan kurang utuh. Nah, itu sebabnya. Selanjutnya, next. Hubungan antar sila dalam Pancasila memperlihatkan kesatuan nilai yang harmonis antar aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sila-sila tersebut membentuk sistem nilai yang saling menjiwai dan saling mengisi sehingga menciptakan tatanan kehidupan yang seimbang, yang berimbang antara dimensi moral, sosial, dan politik bangsa Indonesia. Menurut penelitian Hakim dan Nurhayani pada tahun 2023 itu, kesatuan antar sila mencerminkan integrasi nilai spiritual dan rasional yang menjadi dasar pembentukan identitas nasional dan arah pembangunan nasional. Oke, next. Selanjutnya, penelitian dalam kajian aksiologi menegaskan bahwa Pancasila sebagai sistem mencerminkan operasi kerangka nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis yang menyatu secara struktur. Selanjutnya C. Yang C ini membahas tentang bagaimana penerapan prinsip kesatuan sistematika Pancasila dalam praktek kehidupan sehari-hari. Maksudnya gimana? Penerapan prinsipnya itu bagaimana kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini udah dijelaskan. Pertama, prinsip kesatuan sistematika Pancasila menuntut agar kelima sila diterapkan secara terpadu dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini sila-sila dalam Pancasila ada 5 kan.
dari satu persatunya itu dijelaskan. Pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar moral seluruh aktivitas manusia. Dalam praktiknya ini tanpa pada sikap toleransi, saling menghargai antarumat beragama, saling menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Nah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kedua ini dalam Pancasila mencerminkan bahwa perilaku saling menghormati sesama, menolong tanpa memandang suku dan agama, serta memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Next, yang ketiga, sila persatuan Indonesia menjadi pengikat kehidupan berbangsa. Penelitian nilai ini tampak dalam semangat gotong royong, solidaritas, dan kerjasama lintas suku serta agama. Yang keempat, penerapan prinsip kesatuan sistematika Pancasila pada sila keempat menuntut bahwa nilai demokrasi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Jadi, sila keempat ini saling keterkaitan antara sila 1, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Itu saling keterkaitan, ada hubungannya antara sila-sila tersebut, begitu. Selanjutnya, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam keinginan dan menciptakan pemerataan atau menolong sesama serta memperjuangkan kesejahteraan kolektif. Oke, next. Di sini lebih lanjutnya berhubung waktunya udah mepet, saya akan jelaskan pada presentasi selanjutnya secara offline gitu. Nah, dari tadi yang saya bahas dari dari perumusan masalah yang pertama tentang kesatuan sistematika Pancasila, dan kedua bagaimana prinsip-prinsip yang kedua hubungan antara sila dalam Pancasila itu menunjukkan kesatuan yang utuh. Yang ketiga, prinsip kesatuan sistematika Pancasila dalam praktek kehidupan sehari-hari. Dari ketiga rumusan masalah tersebut, kesimpulannya adalah kesatuan sistematika Pancasila menunjukkan bahwa kelima sila yang membentuknya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, melainkan membentuk sistem nilai yang utuh dan terpadu. Setiap sila saling menjiwai dan memperkuat, sehingga penerapan satu sila harus selalu mempertimbangkan keterkaitan dengan sila-sila lainnya. Konsep ini menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya kumpulan nilai moral, tetapi juga sistem filsafat dan ideologi hidup bangsa Indonesia yang bersifat piramidal serta organis. Pancasila menjadi dasar dalam membangun kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya bangsa agar berjalan selaras dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Menurut Kailan tahun 2016. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan pada tugas kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.